Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ana Pertiwi dan juga ada teman-teman saya yaitu Yosifina Borumilala, Veronica Patesia Lumban Gaul, Christmas Ulina Ritonga, dan Patuan Kuku. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi dengan judul Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Delegasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuasaan dan faktor yang mendasarinya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. 1. Source power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kekuasaan untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh SDM atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. 2. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. 3. Expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. 4. Referent power atau kekuasaan panutan adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok tersebut. Baiklah, saya Christmas Ulina Ritonga akan melanjutkan presentasi mengenai kewenangan. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian, atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Selanjutnya, jenis-jenis kewenangan dalam organisasi akan dilanjutkan oleh teman satu sekelompok saya. Yaitu ada 3. 1. Line authority. Wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung diwujudkan dalam perintah secara langsung sebagai rantai komando organisasi diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi untuk mencapai secara organisasi. 2. Staff authority adalah hak yang dimiliki oleh para staf atau para spesialis untuk memberi saran, rekomendasi, atau konsultasi kepada personil ini. Hal ini tidak berarti staf mempunyai wewenang memerintah untuk mengejarkan sesuatu, hanya sebatas memberi saran, rekomendasi, atau konsultasi. 3. Functional authority memberi anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik bila dilimpahi wewenang fungsional oleh manajemen puncak. Pengertian dari responsibility adalah tanggung jawab merupakan sebuah sikap di mana telah sangat dihargai di dalam masyarakat, yaitu dikarenakan nilai tersebut telah memiliki kaitan dengan sebuah kesempurnaan, kepercayaan, kebaikan, solidaritas, kerja produktif, dan juga empati. Sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang kepada jenjang yang lebih rendah. Suatu organisasi yang desentralisasi secara kuat adalah organisasi yang memberikan kebebasan pada manajer-manajer tingkat yang lebih rendah atau karyawan untuk membuat keputusan. Tujuan dari sentralisasi mempermudahkan penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah.
mengendalikan suatu daerah agar tidak terlalu mandiri dan berpotensi konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri. Kelebihan desentralisasi yang paling utama adalah meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah. Dengan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efektif karena tidak terlalu menunggu arahan langsung dari pusat. Mendesain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang individu dalam kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Desain pekerjaan meliputi identifikasi pekerjaan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas. Penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah ataupun kekurangan, kami mohon maaf dan semoga hasil presentasi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.